Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat VGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Gilang Sintang Auliasari dari SMK Al-Iman Terpadu dengan guru pembimbing Ibu Fitri Suryani SPD, siap mengikuti Festival Dongeng Nusantara tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendongeng dengan judul Asal Mula Nama Sintang. Konon ceritanya, daerah ini didiami oleh sepasang suami istri. Suami istri ini mempunyai 7 orang anak. Suami istri ini bernama Sabung Mangulur dan Pukat Mengawang, serta ketujuh anaknya. Anak pertama bernama Puyunggana, anak kedua bernama Belang Pinggang, anak ketiga bernama Suluh Duik, anak keempat bernama Buku Labuk, anak kelima bernama Terentang Temanai, anak keenam bernama Patung Keempat, dan anak yang ketujuh bernama Buih Nasi. Namun, dari ketujuh anak tersebut, Puyunggana lah yang telah meninggal ketika baru saja lahir dari kandungan ibunya. Menurut kepercayaan mereka, Puyunggana telah berubah menjadi hantu. Walaupun telah tiada, Puyunggana selalu saja ikut campur tangan urusan adik-adiknya. Tetapi ia berpenampilan yang aneh sekali. Bajunya yang terbuat dari kerumunan lebah, ikat pinggang serta cawetnya yang terbuat dari ular yang dililit, alas kakinya yang terbuat dari kura-kura, tongkatnya seekor biawak, serta sugihnya yang terbuat dari cacing. Menurut kepercayaan mereka, perkawinan antara manusia dan makhluk halus pernah terjadi. Namun, dari ketujuh anak tersebut, hanya Patung Keempatlah yang menikah dengan manusia biasa. Konon ceritanya, dari ketujuh anak tersebut, ada seorang anak yang lahir dengan membawa segenggam nasi untuk bekal hidupnya. Anak tersebut diberi nama Buih Nasi. Karena sedikit nasi yang dibawanya, maka habislah dengan waktu yang singkat. Sedangkan makin hari Buih Nasi bertambah dewasa. Ia selalu saja merengek-rengek meminta nasi kepada ibunya. Mendengar hal ini, orang tuanya menjadi gelisah dan pikirannya pun bertambah kusut. Dan akhirnya orang tuanya pun meminta solusi kepada Jubata Air untuk mengatasi permasalahan ini. Di suatu kala ketika kebingungan, orang tuanya mendapat bisikan agar mengorbankan jiwa dan raganya demi menuruti permintaan Buih Nasi. Akhirnya, Sabung Mangulur pun memerintahkan anak-anaknya untuk duduk berunding demi menuruti permintaan Buih Nasi. Dengan nada yang sedih, Sabung Mangulur pun mulai bercerita. Ia menyuruh anaknya untuk membuat sebuah lumbung padi yang terbuat dari kulit. Setelah 7 hari, barulah dibuka, maka mereka akan menemukan bermacam-macam bibit. Pesan kedua orang tuanya pun dikerjakan serta dilaksanakan dengan baik. Ketika lumbung tersebut telah selesai, maka masuklah kedua orang tuanya serta ditutup rapat-rapat. Setelah 7 hari, barulah dibuka, maka tampaklah orang tuanya yang telah tiada. Yang tampak hanyalah bermacam-macam bibit seperti yang dijanjikan kedua orang tuanya. Melihat hal ini, mereka begitu sedih. Dan juga sebaliknya, mereka merasa senang karena mendapatkan bermacam-macam bibit. Kemudian, mereka duduk berunding untuk mengapakan bibit-bibit tersebut. Ketika mereka sedang berunding, masuklah Puyunggana minta berbicara. Karena penampilan Puyunggana yang sangat mengerikan, hal tersebutlah yang membuat saudara-saudaranya ketakutan. Dengan emosi yang meluap-luap, maka Buih Nasi mengambil segumpal tanah. "Ambillah tanah ini dan pergilah kamu dari sini." Mendengar alasan tersebut,
Puyunggana menguasai seluruh lahan-lahan dan hutan-hutan di sekitarnya. Dengan emosi yang meluap-luap, lupalah Bu Wihnasih dengan tanah pusakanya. Keesokan harinya, berangkatlah mereka ke ladang untuk menebang pohon. Selama menebang pohon, mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Selesai menebang pohon, pada sore harinya mereka pulang ke rumah. Kegembiraan selalu menyelimuti hati mereka. Selesai makan malam, mereka berkumpul di depan rumah Panjang untuk merundingkan pekerjaan apa yang harus mereka kerjakan esok hari. Pagi-pagi benar, mereka berangkat ke ladang dengan memikul alat untuk mengerjakan ladang tersebut. Sampainya di sana, mereka mencari-cari di mana ladang yang telah mereka buka kemarin. Dan ada yang menjawab, mungkin kita salah memasuki ladang. Dengan diselidiki dengan cermat, kenapa pokok-pokok kayu yang telah ditebang kini kembali seperti hutan rimba. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung menebang pokok-pokok tersebut. Dan hari sudah mulai sore, mereka pun pulang ke rumah. Keesokan harinya, mereka melihat kejadian tersebut. Kejadian tersebut berulang-ulang lagi. Dan pada akhirnya, mereka bersepakat agar ada giliran jaga ladang. Dan giliran pertama adalah Buku Labuk. Karena dari ketujuh saudara tersebut, hanya Buku Labuklah yang tidak mempunyai kaki dan tidak mempunyai tangan. Malam pun tiba. Hati Buku Labuk berdebar-debar. Ia merasa takut sekali. Dan tiba-tiba muncullah sesosok tinggi, hitam, dan kekar. Ia menyebutkan mantranya, "Kas Marangkas, menyambung segala laras." Mantra tersebut diucapkan hingga menjelang pagi. Dan pada pagi harinya, saudara-saudaranya pun datang untuk mengerjakan ladang tersebut. Melihat ladangnya sudah kembali seperti semula, mereka tidak pernah kecewa. Salah satu di antara mereka pun mulai berbicara, "Ayolah kita kerjakan saja, nanti manfaatnya bisa dirasakan oleh cucu kita kelak." Hari sudah mulai sore dan mereka pun pulang ke rumah. Dan giliran terakhir menjaga ladang adalah Bu Wihnasih. Hari semakin gelap. Bu Wihnasih bertambah cemas. Tiba-tiba muncullah sesosok tinggi, hitam, dan kekar di hadapannya. Ia tidak takut. Ia malah ingin marah dan ingin mengejarnya. Dan akhirnya pertarungan di antara keduanya pun tidak dapat dihindarkan lagi. Hingga di detik-detik terakhir di antara mereka, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Akhirnya Bu Wihnasih pun menyadari bahwa makhluk tersebut adalah Puyunggana, kakak mereka yang tertua dan sejati. Dan Bu Wihnasih pun bertanya kepada Puyunggana, bagaimana caranya agar kami membuka ladang dengan mudah? Puyunggana pun memberikan persyaratan kepada Bu Wihnasih sebelum ia membuka ladang. Persyaratan tersebut 7 lungkung emas, 7 lungkung besi, 7 ekor ayam, serta 7 ekor babi. Persyaratan tersebut membuat Bu Wihnasih kaget dan meminta keringanan kepada Puyunggana. Puyunggana pun memberikan keringanan kepada Bu Wihnasih. 7 lungkung emas diganti dengan 7 kulit ayam yang diisi dengan beras kuning. 7 lungkung besi diganti dengan paku atau bahan yang lainnya. Ayam cukup seekor dan babi cukup seekor. Setelah persyaratan tersebut selesai, dijejerlah sesajen tersebut sebelum membuka ladang. Selesai membuka ladang, mereka pun mendapatkan hasil yang sangat berlimpah. Mereka pun membuat pesta adat 7 hari 7 malam. Pesta adat tersebut disebut Pesta Adat Ngumpat Batu Nyapat Tahun.
Setelah pesta 7 hari 7 malam, turunlah mereka ke sungai untuk mandi. Bersimburlah air-air anak tersebut. Hingga akhirnya patung keempat menderita penyakit bengkak mulik. Penyakit tersebut sukar sekali untuk diobati. Dan kakak beradik ini berunding untuk mengasingkan patung keempat. Hingga akhirnya saudara-saudara ini membuatkan rakit serta diberikan piring pusaka yang sangat besar. Patung keempat pun didudukan di atas piring pusaka tersebut. Walaupun piring pusaka tersebut besar, tetapi kaki patung keempat tetap saja terjuntai-juntai. Hingga akhirnya patung keempat dihanyutkan ke Sungai Sepau. Di tengah perjalanan, karena kaki patung keempat berbau busuk, mengundang kijang-kijang untuk menjilatinya. Hingga dengan tak diduga-duga, datanglah banjir yang sangat besar. Banjir tersebut membuat rakit patung keempat terombang-ambing ke sana kemari. Hingga pada akhirnya, patung keempat terpancang di sebuah bubuh ikan. Pagi-pagi benar, Aji Melayu pergi ke sungai. Dari kejauhan, ia melihat ada seorang wanita yang terpancang di bubuh tersebut. Dengan keraguan, ia mendekati bubuh tersebut. "Apa yang kamu lakukan di bubuh saya?" Dengan nada sedih, patung keempat pun menceritakan semuanya kepada Aji Melayu. "Saya diasingkan oleh saudara-saudara saya karena saya menderita penyakit bengkak mulik." Mendengar hal ini, Aji Melayu pun membawa patung keempat ke rumahnya dan ia pun melupakan bubuh ikan dia. Sesampainya di rumah, Aji Melayu pun mengobati patung keempat dengan alat seadanya. Hingga berhari-hari telah berlalu, kaki patung keempat pun sudah sembuh. Maka bertambahlah kecantikan patung keempat. Hingga timbullah rasa ingin melamar patung keempat. Tetapi patung keempat tidak masa bodoh. Ia melakukan ujian kepada Aji Melayu. Patung keempat membentangkan seutas tali di atas sungai. Aji Melayu harus berjalan di atas tali tersebut sambil mengunci pinang. Ujian tersebut telah dilewati oleh Aji Melayu. Untuk balas budi, Aji Melayu dan patung keempat pun berjalin kasih. Dari jalinan kasih tersebut, mereka dikaruniai seorang anak yang diberi nama Dayang Lengkong. Akan halnya patung keempat, timbullah rasa rindu di antara saudara-saudaranya. Akhirnya mereka mencari tahu apakah patung keempat masih hidup, di mana ia sekarang. Mereka pun mendapat kabar burung bahwasannya patung keempat telah menikah dengan seorang raja. Mendengar hal ini, mereka bingung bagaimana caranya menemui Aji Melayu. Sedangkan menemui Aji Melayu tidak semudah dengan menemui seekor semut putih. Mereka harus mengorbankan jiwa dan raganya untuk menemui Aji Melayu. Tetapi Bui Nasi memiliki kesaktian yang sangat luar biasa. Ia mengirimkan boneka-bonekanya untuk menyerap racun di dalam kerajaan Aji Melayu. Dan mereka pun masuk ke kerajaan Aji Melayu dengan leluasa. Melihat hal ini, sontak membuat Aji Melayu kaget. Bagaimana caranya mereka bisa masuk ke dalam kerajaanku? Akhirnya Aji Melayu pun menanyakan apa maksud dan tujuan mereka datang ke kerajaanku. Mereka berbicara, "Kami adalah saudara-saudara patung keempat." Tetapi Aji Melayu tidak percaya. Ia menguji mereka berlima. Pada malam hari, mereka disuruh tidur bersama patung keempat di atas daun pisang. Naiklah Aji Melayu ke atas loteng untuk mengintip. Jika daun pisang tersebut robek, maka ia akan menombak salah satu dari mereka. Tetapi hingga menjelang pagi, daun pisang tersebut
tidak robek sedikit pun. Namun, Aji Melayu tetap saja tidak percaya. Dan akhirnya Aji Melayu pun memberitahu permusuhannya antara Aji Melayu dan Aji Kumbang. Jika Aji Kumbang masih hidup, maka hidupku tidak akan tenang. Jika kalian benar saudara patung keempat, maka kalian harus membantuku mencari seluk-beluk kerajaan Aji Kumbang. Akhirnya mereka berlima pun berangkat ke kerajaan Aji Kumbang. Di sana mereka disambut dengan ramah tamah. Bu Winasih pun menceritakan kepada Aji Kumbang bahwa mereka berlima adalah musuh bebuyutan Aji Melayu. Mendengar hal ini, Aji Kumbang mempercayainya dan ia pun memberitahu seluk-beluk kerajaan Aji Kumbang. Dan keesokan harinya, Bu Winasih berpamitan ingin pulang ke desanya. Tetapi ia tidak dengan tangan kosong. Ia membawa perhiasan yang dipunyai Aji Kumbang. Setelah berpamitan, ia keluar dari kerajaan Aji Kumbang. Namun, ia tidak langsung pergi ke desanya. Ia menyimpang ke benteng Raja Aji Kumbang. Ia menghamburkan seluruh perhiasan yang dibawanya. Hingga akhirnya rakyat-rakyat Aji Kumbang melihatnya. Dan rakyat tersebut memberitahu Aji Kumbang bahwasannya di dekat gerbang tersebut ada emas-emas yang berhamburan. Dan akhirnya Aji Kumbang pun memerintahkan pasukannya untuk mencabuti bambu berduri tersebut dan mengalirkannya ke sungai. Sementara di kerajaan Aji Melayu sedang menunggu kabar dari Bu Winasih. Dan ia pun melihat bambu aur berduri tersebut telah hanyut. Dan akhirnya ia memerintahkan pasukannya untuk membantu Bu Winasih. Cepat kalian berangkat untuk membantu Bu Winasih. Sesampainya di sana, tidak ada perlawanan dari Aji Kumbang. Dan akhirnya Aji Kumbang pun tewas. Akhirnya Aji Melayu pun mempercayai bahwa mereka berlima adalah saudara-saudara patung keempat. Mereka pun hidup damai tentram bersama. Dan pada suatu hari, keinginan ingin pulang ke hulu pun timbul di hati mereka. Mereka berlima pun pamit kepada Aji Melayu untuk pergi ke hulu. Sesampainya di sana, mereka naik ke Bukit Kujau dan membunyikan gong tersebut. Gong tersebut didengar oleh patung keempat yang menyebabkan patung keempat sakit dan sukar sekali untuk diobati. Aji Melayu mencari obat ke sana dan ke sini. Dan hingga akhirnya ia bertanya kepada patung keempat, "Apa yang membuatmu sakit seperti ini?" Lalu patung keempat pun menceritakan bahwa ia sakit seperti ini akibat mendengar gong tersebut. Dengan emosi yang meluap-meluap, Aji Melayu berangkat ke Gunung Kujau. Namun di tengah perjalanan, ia teringat akan istrinya dan anaknya. Lalu ia pun berputar arah. Dan patung keempat pun menyarankan kepada Aji Melayu untuk membuat patung yang sangat mirip oleh keduanya. Dan akhirnya Aji Melayu pun berangkat kembali ke Gunung Kujau. Akhirnya Aji Melayu sampai di atas Gunung Kujau. Ia langsung menemui ipar-iparnya. Pertemuan ini bukan untuk merundingkan obat apa yang cocok untuk patung keempat. Dengan emosi yang meluap-luap, Aji Melayu langsung menyerang Bu Winasih. Dengan sigap, Bu Winasih mengeluarkan meriam pusakanya dan menghempaskannya. Kejadian ini disebut gegar sepetang. Dunia menjadi gelap, hujan petir, dan banjir yang sangat dahsyat. Dan akhirnya gong tersebut jatuh ke dasar sungai. Dan mayat Aji Melayu pun dimakamkan di Nanga Sepau.
Demikian dongeng asal mula nama Sintang, semoga dapat menghibur. Mohon dukungannya untuk like, subscribe, serta komen, dan share video ini kepada keluarga, teman, atau orang terdekatmu. Salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.